Hai, what's up, Gig? Hari Jumat, guys. Jadi, hari Jumat ini sekarang kita OTW ya, sekitar jam 1 siang ya. Jadi, kita akan membahas ya ekonomi hari ini. Jadi, menurut data BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, angka kemiskinan itu di bawah 10% ya. Sedangkan menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia itu mencakup 60% ya dari jumlah penduduk. Dan sekarang tuh jumlah penduduk Indonesia itu ada di angka 280,1 juta ya. Nah, tapi kita nggak mau lah gitu perbedaan ininya. Perbedaan sudut pandang dari BPS dan juga World Bank ya. Jadi menurut BPS itu orang yang mengeluarkan uang untuk makan dan minum sehari itu lebih dari Rp21.000. Selamat, Anda tidak termasuk orang miskin kalau lebih dari Rp21.000 ya. Sedangkan menurut Bank Dunia, kategori miskin itu orang yang mengeluarkan uang $6 ke bawah gitu, di bawah $6. Atau kalau dirupiahkan sekarang itu kurang lebih 100 ribuan ya, 100 ribu rupiah dengan kurs 15 ribuan per $1 gitu. Jadi sebulannya itu kalau menurut BPS itu orang yang dikategorikan miskin itu 500 ribu rupiah per bulan pengeluarannya. Sedangkan menurut Bank Dunia itu berarti 3 juta rupiah per bulan itu masuk kategori miskin. 3 juta rupiah ke bawah lah gitu. Nah, sekarang kita akan membahas yang versi BPS dulu ya. Jadi kan kalau menurut BPS itu orang miskin itu per bulannya itu mengeluarkan uang di bawah 500 ribu atau 600 ribu lah per bulan. Sedangkan menurut Bank Dunia itu 3 juta ke bawah itu masuk kategori miskin ya. Nah, menurut kalian mana yang paling realistis ya di zaman sekarang ini? Terlepas dari metode yang digunakan atau standarisasi yang digunakan ya, baik dari BPS maupun World Bank, menurut kami Bank Dunia itu lebih realistis. Kenapa? Ya, karena dengan uang 3 juta rupiah itu sudah agak lumayan gitu ya. Meskipun memang masuk kategori miskin. Sekarang kita membahas ya yang versi BPS ya, yang versi 500 ribu, 600 ribu lah, 600 ribu rupiah per bulan masuk kategori miskin. Apa ya? Ini sih bukan miskin ya, tapi lebih kepada ancur-ancuran gitu. Karena uang 500 ribu rupiah itu buat apa gitu per bulan ya, bisa buat apa gitu, paling buat bayar anak kos aja gitu, bayar kosan aja, buat makan dan minum aja gitu 20 ribu rupiah. Tapi kalau misalkan kita sakit gitu, masyarakat sakit gimana itu ya, emang sih ya ada BPJS Kesehatan dan semacamnya, tapi kan itu harus dibayar per bulan BPJS Kesehatan itu. Sedangkan dengan uang 500 ribu rupiah per bulan, 21 ribu rupiah per hari itu bisa buat apa gitu, hanya untuk makan dan minum saja. Dan besoknya itu kita harus kerja lagi gitu, karena ya udah habis gitu. Uang orang dengan penghasilan 21 ribu rupiah per hari itu ya pastinya kan sudah habis, besok harus kerja lagi gitu. Dan kalau dia sakit gimana dong? Mati itu orang. Aduh, jadi standar kemiskinan versi BPS memang harus direvisi ya, harus dimutakhirkan lah. Dan kabarnya standar yang digunakan oleh BPS ini sudah dipakai sejak 97-98 ya, dan sampai sekarang itu belum berubah sama sekali ya. Kita sih lebih percaya ya, atau lebih realistis lah yang versi World Bank ya, yang versi Bank Dunia, yaitu sekitar
perharinya itu kategori miskin itu pengeluarannya itu Rp100.000 per hari. Jadi per bulannya itu kurang lebih 3 juta rupiah per bulan, itu masuk kategori miskin. Nah, kita sih lebih percaya atau lebih realistis versi Bank Dunia lah ya, karena memang itu lebih realistis ya. Karena kalau kita punya income 3 juta rupiah gitu, misalkan seluruh masyarakat Indonesia aja dari Sabang sampai Merauke itu masuk kategori miskin dengan income 3 juta rupiah. Nah, itu kalau menurut kami itu lebih realistis ya di zaman sekarang, karena kategori miskin itu sekarang itu bukan zamannya standarnya itu bukan hanya untuk makan dan minum saja gitu, tapi juga untuk kebutuhan yang non makanan gitu. Seperti misalkan sekarang kan populasi anak muda itu membludak ya di Indonesia gitu, usia produktif. Sekarang tuh kebutuhan kuota internet itu udah masuk kategori ya kebutuhan pokok gitu, kebutuhan sehari-hari selain makan dan minum tentunya kan. Jadi itu juga harus dimasukkan tuh aspek kuota ya, kuota internet gitu. Kemudian aspek bensin juga gitu, motor gitu kan. Untuk anak-anak sekolah itu kan butuh motor, butuh bensin atau butuh uang transport gitu kan. Jadi itu versi BPS itu yang 500-600 ribu per bulan, menurut kami sih itu sangat tidak realistis ya di zaman sekarang. Kami sih lebih prefer ya, lebih percaya atau bukan percaya, lebih percaya kepada yang versi Bank Dunia gitu, karena itu memang lebih realistis ya. Kita nggak usah lah gitu membandingkan metodenya gimana, atau kita masuknya udah negara menengah ke atas atau belum. Tapi memang 3 juta rupiah per bulan, 100 ribu per hari, itu memang angka yang sangat realistis ya, terlepas dari negara itu misalkan negara miskin, negara berkembang, ataupun negara maju sekalipun. Jadi versi Bank Dunia yang 100 ribu per hari, 3 juta rupiah per bulan, itu memang sangat realistis ya di zaman sekarang ini gitu. Nah, jadi itu dia ya. Menurut kami sih lebih baik pemerintah itu direvisi ya, standar kemiskinan itu masa Rp20.000 per hari, dan itu kabarnya sejak 9798 metode tersebut itu belum diganti sampai detik ini ya, sampai tahun ini. Jadi saya pikir kita harus harus realistis ya, memberikan data dan informasi kepada masyarakat ya. Jadi kalau versi Bank Dunia berarti jumlah kemiskinan di Indonesia itu ada 170 jutaan lebih ya. Masyarakat Indonesia tergolong miskin ya, karena menurut Bank Dunia itu 60% penduduk Indonesia itu miskin dari total populasi sekitar 280,1 juta penduduk Indonesia. Ya, jadi itu dia ya pembahasan kita tentang perbedaan dari data BPS dan juga World Bank ya tentang angka kemiskinan di Indonesia. Jadi kita rekap dulu ya. Jadi menurut BPS angka kemiskinan di Indonesia itu orang yang outcome-nya itu Rp21.000 per hari atau sekitar Rp600.000 per bulan. Sedangkan versi World Bank, orang yang kategori miskin itu $6 per hari atau Rp100.000 per hari. Jadi per bulannya itu 3 juta rupiah per bulan itu dikategorikan miskin. Menurut kalian teman-teman warganet yang kita muliakan, kalian lebih prefer yang mana? Menurut kalian lebih realistis yang mana? Apakah menurut BPS yang Rp600.000 per bulan atau versi Bank Dunia yang 3 juta rupiah per bulan itu masuk kategori miskin? Jadi untuk teman-teman warganet silakan ya berikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian lebih realistis yang versi BPS atau versi World Bank dengan kondisi kehidupan kita hari ini? So, itu dia guys konten kita tentang ekonomi kali ini ya. Jadi, thank you so much for watching. See you next time and ciao.